Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm atau perhiasan penuntut ilmu oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang akhlak seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, sampai pada poin yang ke-10. Kemarin belum tuntas kita bahas, yaitu hajru at-taraffuh. Di antara adab yang harus ada pada seorang penuntut ilmu, yaitu dia memboikot segala bentuk keglamoran, kemewahan, atau yang semisal dengannya. Sudah kita sampaikan ucapan penulis di paragraf yang pertama. Kita ulangi sedikit. Beliau mengatakan la tastarsil fit tana'umi warrafahiyah fa innal badzadzata minal iman. Ya, beliau mengatakan janganlah engkau membiarkan dirimu hanyut dalam tana'um, yaitu kau selalu ingin untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, atau rafahiyah tadi, kesejahteraan atau kemapanan. Ya, jangan biarkan dirimu hanyut, hawa nafsumu hanyut untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan dan kemewahan-kemewahan itu. Kata beliau, fa innal badada minal iman, karena sikap badada, yakni sederhana, itu termasuk bagian dari keimanan. Wa khudh bi wasiyati amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an fi kitabihil masyhur, dan hendaklah engkau mengambil pelajaran dari wasiat yang pernah ditulis oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dalam salah satu tulisan beliau yang terkenal, beliau mengucapkan di wasiatnya itu, wa iyyakum wat tana'um wa ziyal ajam. Waspadalah kalian, hati-hati kalian dengan tana'um, yaitu keinginan untuk terus mendapatkan nikmat-nikmat. Demikian juga waziyal ajam, dan hati-hati kalian dengan perhiasan atau pakaiannya orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Maksudnya orang-orang non-Arab di sini adalah dahulu di zaman beliau banyak tradisi-tradisi asing yang itu merupakan tradisinya orang-orang kafir. Pakaian-pakaian mereka, akhlak-akhlak mereka, sifat-sifat mereka, itu semuanya disebut sebagai ajam, yang berasal dari luar. Maka bukan berarti di sini tradisi yang itu merupakan tradisi Arab pasti benar, dan juga bukan berarti kemudian tradisi yang di luar Arab itu pasti salah, keliru. Ya, timbangannya bukan tradisi, tapi timbangannya adalah qala Allah dan qala Rasul. Namun karena di zaman beliau
itu syariat-syariat Islam sudah banyak tersebar di antara kaum muslimin. Kaum muslimin berakhlak dengan akhlak yang syar'i. Kaum muslimin berakhlak beragama dengan agama yang benar. Maka Umar menekankan hati-hati dengan akhlak-akhlak yang diimpor dari luar Arab. Nah, luar Arab di sini disebut ajam. Ya, hati-hati karena mereka ini rata-rata adalah orang-orang kafir, pendatang-pendatang. Wa tama'dadu wahsyawshinu. Ya, tama'dadu ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, tama'dadu al-maksud Ma'ad bin Adnan. Ya, tama'dadu itu diambil dari kata-kata Ma'ad. Siapa Ma'ad? Ma'ad bin Adnan. Siapa Ma'ad bin Adnan? Wa hadza a'la ajdadir Rasul alaihi salatu wassalam ba'da Adnan. Jadi Ma'ad ini adalah salah satu nenek moyang bangsa Arab, bangsa Quraisy. Termasuk nenek moyangnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya Ma'ad bin Adnan. Wala syakka annahu min samimi nasabil Arab. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa Ma'ad bin Adnan, ya, ini termasuk di antara nenek moyangnya bangsa Arab. Ka'annahu yaqul, apa maksud ucapan Umar tadi? Tama'dadu. Seakan-akan Umar mengatakan utruku ziyal ajam. Tinggalkan itu tradisi-tradisi pakaian-pakaiannya orang-orang non-Arab. Wa alaikum biziyil Arab Ma'ad ibn Adnan. Dan hendaklah kalian menggunakan pakaian-pakaian yang umum digunakan oleh orang-orang Arab, yaitu maksudnya Ma'ad bin Adnan, karena semua orang Arab pasti bernasab kepada Ma'ad bin Adnan. Kemudian Umar mengatakan wahsyawshinu. Ya, wahsyawshinu ini kata beliau fahuwa minal khusyuna diddul luyuna wat tana'um. Jadilah engkau orang yang tegar. Ya, orang yang tidak lembek. Apa keras ya? Tidak lembek berarti keras. Karena beliau di sini mengatakan lawan katanya lembek. Ya. Apa keras? Tegas, ya. Ada orang-orang itu yang bukan tegas ya, apa ya? Cemen kalau bahasa kita ya. Apa? Ya, lembek. Jadi seorang penuntut ilmu itu nggak boleh memiliki sifat lembek. Loro sidik gak ngaji misalnya. Misalnya loh ya. Ya, sakit sedikit, sakit-sakit ringan, sakit-sakit biasa, lembek gitu, lebay gitu kan. Atau misalnya apa? Apa yang menunjukkan dia itu lemah, cemen? Hah? Tertusuk duri kesakitan. Ya, intinya ada sifat-sifat yang seharusnya dihilangkan dari sebagian penuntut ilmu, yang itu menunjukkan sifat kelembean atau kelemahan. Nggak boleh. Wahsyawshinu, jadilah engkau sosok yang tegar, jangan lembek, jangan maunya cuman enak-enak tok. Nggak mau merasakan pahit, nggak mau merasakan susah, nggak mau merasakan soro, maunya cuman enak-enak saja. Apa di situ? Ngalem, ya, maunya nyaman terus, ya kan? Wa kullu hadhihi wasaya nafi'ah min Umar radhiyallahu an. Dan semua wasiat-wasiat ini itu adalah wasiat yang bermanfaat dari Umar ibn Khattab. Law anna an-nasa amilu biha sawa'un min talabatil ilm aw ghairihim lakana fi hadha khairun katsir. Seandainya manusia mau mengamalkan wasiat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, baik itu orang-orang umum ataupun lebih khusus para penuntut ilmu, maka tentu itu ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Walakin al-an fil biladil lati manna Allahu 'alaiha bil amni wa tibil 'aishi wa kathratil mal sara al-amru fiha bil aksi tamaman. Fattana'umu mawjudun la yuridul insan illa an yarkaba markaban murihan wa yabni qasran masyidan wa la yanaluhu syai'un minal adha. Namun perkaranya yang terjadi sekarang ini, zaman kita sekarang ini, bahwa banyak negeri-negeri yang Allah berikan di dalamnya nikmat-nikmat yang banyak, nikmat aman, ya, nikmat
ketentraman, kesejahteraan hidup, harta yang melimpah, hasil alam yang melimpah. Apa yang terjadi? Kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab tadi, di mana banyak manusia-manusia yang maunya cuma nyaman, nikmat, tidak mau susah, tidak mau soroh. Pengennya kalau punya kendaraan harus yang punya kendaraan yang mewah, punya kendaraan yang, atau kalau bahasa kita, misalnya mau ngaji nih, ya, kalau ngaji, wah ini mobil lagi mogok, ya. Terus nggak mau kemudian kalau naik motor atau mungkin naik angkot gitu, nggak mau. Maunya itu harus yang nyaman, enak. Ya. Karena tadi terbiasa dengan hal-hal yang nyaman. Wa yabni qasran masyidan, membangun istana-istana, rumah-rumah yang megah. Wala yanaluhu syai'un minal adza, dan tidak mau sedikit pun mendapatkan ketidaknyamanan. Ya. Harus enak terus, nggak mau nggak enak. La barda fi bardin wala harra fi harrin, ketika musim dingin nggak mau kedinginan, ketika musim panas nggak mau kepanasan. Wala yuridu ayyamassahu syai'un, dia tidak ingin sesuatu apapun menimpa dirinya. Fahuwa mutana'imun tamaman walihada kathura fihimul awbi'atil lati li'adamil harakah mithlu as-simnati waddogti wadikit tanafusi wa adamil kudrah. Nah, karena manusia sekarang ini hidupnya serba dienakkan, apalagi untuk melihat teknologi-teknologi sekarang, barai males kabeh, ya kan? Kalau dulu apa ya teknologi yang sekarang, beli makanan, beli makanan online, bahkan sampai nyapu itu loh, nyapu rumah itu, no robotnya sama teman-teman. Ada robotnya sekarang. Ya, istri-istri zaman sekarang beda sama wanita-wanita zaman dulu. Ya, istri sekarang nggak mau repot ngurus anak, ya tinggal manggil apa? Babysitter. Ya, ngepel rumah atau masak atau apa, nggak mau susah-susah. Ya, pesen atau mungkin tadi pakai robot dan seterusnya. Karena mereka, kata beliau, ini nyata, ya, karena mereka hidup dalam kenikmatan yang sempurna, nggak mau susah sama sekali hidupnya, maka banyak manusia-manusia di zaman sekarang itu mengalami penyakit-penyakit li'adamil harokah, karena kurang gerak. Ya, li'adamil harokah, karena mereka kurang gerak. Ya, diantaranya ya kolesterol, ya kemudian ad-dogth, pres, tekanan darah, ya wadhiqit tanafus, atau nafas yang sesak, yang sempit, wa adamil qudrah, kolaps, apa itu? Stroke, lumpuh, ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Fa ba'dun nas tajidhu syaban sa'idal jabal fala yantasifu fihi illa waqad thara nafsuhu. Ya, kata beliau, sebagian orang kau dapati ada seseorang yang mungkin masih muda belia, ketika dia mencoba untuk mendaki gunung, maka belum sampai separuh perjalanan dia sudah kehabisan nafas. Wa ghairuhu akbar minhu sinnan mustarihun li'annahu qad ta'awwada wa hadha lam yata'awwad. Ya, kata beliau, sebaliknya ada orang-orang yang sudah terbiasa mendaki gunung, meskipun usianya mereka itu sudah tua, namun mereka tidak membiasakan dirinya itu dininabubuhkan dengan fasilitas-fasilitas dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, enggak. Mereka tidak mau terlena dengan itu semua. Mereka berusaha untuk ya gerak, ya berusaha untuk olahraga atau apalah, demi untuk mendapatkan, membiasakan dirinya supaya sehat. Ya. Sampai situ kemarin. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Wa alaihi fazwarra an zayfil hadara. Baik, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah wa alaihi fazwarra an zayfil hadarati fa innahu yu'annisu at-taba'i.
ويرخي الأعصاب ويقينك بخيط الأحوام أوهام ويصل مجدون بغايتهم وأنت لم تربح مكانك تبرح وأنت لم تبرح مكانك مكانك مفعول مكانك مشغول بتعنك في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة نعم ولا مكروهة لكن ليست صمتا صالحا والحلية في ظاهر الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له وهل لباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن ذاته فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر بغيرك عن تقويمك في الانتماء والتقويم والذوق ولهذا قيل الهلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن على ميل في باطن والناس يصنفك من لباسك بل إنك كيفية اللبس بل إن كيفية اللبس تؤتي بالنظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو تمشيخ والرهبانية أو تصابي وحب الظهور. Nah, baik, kita sampai sini dulu yang terjemahnya. Hati-hatilah gitu kan. Sudah itu. Sudah ya. Kenalkanlah pakaian yang memperindah dirimu. Bukan. Wa alaihi fazwarra an zayfil hadara. Atasnya. Bukan. Peradaban, ada peradaban enggak di situ? Oh, peradaban. Ya. Oleh karena itu berpalinglah dari peradaban palsu. Ya, betul. Iya, burung ini lah. Karena ia menjadikanmu cengeng, melemahkan ototmu, mengikatmu dengan benang-benang ilusi, sehingga orang-orang yang bersungguh-sungguh berhasil meraih cita-cita mereka, sementara engkau tidak beranjak dari tempatmu. Sibuk berdandan dengan pakaianmu, sekalipun beberapa kemewahan itu tidak haram atau makruh, akan tetapi ia bukan merupakan sikap yang baik. Perhiasan lahir seperti pakaian adalah tanda, bahkan definisi tentang loyalitas seseorang. Bukankah pakaian adalah salah satu dari banyak cara mengekspresikan diri? Lagi, paragraf berikutnya. Berhati-hatilah dalam berpakaian karena ia menunjukkan kepada orang lain tentang standar nilaimu mengenai loyalitas, gaya, dan perasaan. Oleh karena itu, ada ungkapan yang mengatakan perhiasan lahir menunjukkan kecenderungan batin. Orang-orang pada umumnya mengklarifikasikan dirimu berdasarkan pakaianmu. Bahkan cara berpakaian memberikan kesan kepada orang yang melihat tentang tipe si pemakai pakaian tersebut. Apakah ia seorang yang santun dan cerdas, berkepribadian mendidik dan zuhud, atau kekanak-kanakan dan suka dipuji? Nah, sudah, ya sampai situ. Intinya sini Syekh Bakar Abu Zaid menekankan tentang pentingnya kita ini untuk berpakaian dengan pakaian-pakaian yang menunjukkan tentang keilmuan yang kita bawa, kesalafiyahan yang kita emban, sunnah yang kita bawa, itu harus ditampakkan.
Karena manusia pada umumnya pasti akan mengklasifikasikan golongan manusia lain berdasarkan dohirnya. Ya, kalau Anda melihat misalnya ada seseorang yang dia itu pakai pakaian apa misalnya, dandanannya itu pakai jas, kemudian pakai topi koboi, kemudian rambutnya dikelabang. Nah, itu diklasifikasikan orang Yahudi. Ya, masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Ya. Bahkan orang-orang fasik sekalipun itu juga diklasifikasikan. Oh, ini kecenderungannya, ya, misalnya antum lihat ada orang yang rambutnya mohawk. Nah, antum klasifikasikan ini orang apa? Pang. Ya. Ada lagi mungkin yang aliran lain lagi. Sama semua kategori orang-orang fasik, tapi beda aliran. Sing iki pang, sing iki mungkin metal misalnya. Ya, sama-sama fasik, tapi diklasifikasikan berdasarkan penampilan. Maka penampilan itu ya merupakan identitas. Kepada siapa engkau berwala, ya kepada siapa engkau berloyalitas, ya kepada siapa engkau berintima. Intima di sini artinya berafiliasi. Dari penampilanmu itu sudah nampak, ya, bahwasanya kau adalah sosok yang begini dan begini. Maka seorang penuntut ilmu tidak boleh dia meremehkan penampilan itu. Bahkan sampai mengatakan wahalil libas illa wasilah min wasailit ta'bir anidzat. Pakaian ini kan hanya sebatas ekspresi saja. Ya, iya. Pakaian adalah ekspresi, berarti itu menunjukkan apa yang ada di dalam dirimu. Ya, kalau kau seorang penuntut ilmu, ahlus sunnah, di atas tauhid, di atas pemahaman salaf, tapi kemudian berpakaian dengan pakaiannya orang-orang fasik, berarti memang batinmu adalah seperti itu. Nah, kalau ditarik dari sisi akidah, ada akidah yang ditegaskan oleh para ulama, yaitu al-alaqah bainadh dhahir wal batin. Al-dhahir wal batin la yanfakkan, ay mutalaziman la yanfakkan. Dhahir dan batin itu senantiasa selaras, tidak akan mungkin terpisahkan. Tidak akan mungkin berbeda antara yang dhahir dengan yang batin. Kalau di dalam batin kita, keimanan kita 50%, maka yang nampak di zahir juga 50% dari keimanannya. Dan demikian seterusnya. Ya, maka seorang harus dia berpenampilan atau memperhatikan penampilannya, karena itu menunjukkan identitasnya. Seperti misalnya di sini kata beliau di potongan terakhir tadi, inna kaifiyatal lubsi tu'ti lin-nadhir tasnifal labis min. Sesungguhnya cara berpakaian itu akan menjadikan orang yang melihat akan menggolongkan Anda dengan beberapa golongan-golongan yang akan dia pilih sesuai dengan cara berpakaian Anda. Minar rasana wa ta'akul. Ya, diklasifikasikan apakah ini orang yang kalem, ya, atau dia ini adalah orang yang cerdas. Nah, itu nampak dari pakaiannya. Awit tamasyuh, awir rohbana, apakah dia sosok orang yang ya, tamasyuh artinya dia dewasa, sudah syekh gitu, memiliki pola pikir yang dewasa, ya. Atau dia rohbana. Rohbana artinya dia memiliki sisi ketaatan, ya, adalah sosok yang berpegang teguh dengan agama. Ya, rohbana artinya ortodoks. Ortodoks ini orang yang berpegang dengan nilai-nilai agama. Awit tasobi wa hubbid dhuhur, ataukah dia ini kekanak-kanakan, sobi, ya, punya sifat kekanak-kanakan, atau dia hubbud dhuhur, cinta dengan popularitas. Nah, itu kelihatan dari penampilan-penampilan demikian. Orang yang cinta popularitas, dia akan pakai pakaian yang bisa menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Berpakaian dengan pakaian-pakaian yang nggak lazim misalnya, supaya apa? Supaya viral, ya, CF viral gitu. Lanjut. Fakhus min libasi ma yazinu wala yashin wala yaj'al fika maqalan liqa'il wala lamzan lil lamis wala lamzan lil lamis. Wa iza talaqo malbasuka wa kayfiyatu libasuki
lubsika bima yaltaki, betul. bima yaltaki Ma'asyarafi ma tahmiluhu minal ilmi asy-syar'i kana ada'a litakzimika wal intifa'i bi ilmik bal bi husni niyatik yakunu qurbatan innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haqqi. Nah, artinya kenalkanlah pakainya memperindah dirimu, bukannya memperburuknya. Jangan sampai pakaian menyebabkan dirimu menjadi bahan omongan dan cemoohan. Jika pakaian dan caramu berpakaian serasi dengan kemuliaan ilmu syar'i yang kau miliki, maka hal itu akan lebih membuat dirimu dihormati. Bahkan dengan niat yang baik, hal itu bisa tercatat sebagai amal ibadah, sebab dia merupakan sarana untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran. Baik, maka cara berpakaian, kata beliau, hendaklah kita berpakaian dengan pakaian-pakaian yang justru mendatangkan kebaikan untuk kita, bukan malah mendatangkan celaan bagi kita. Ya, intinya beliau mengatakan jangan sampai kita berpakaian dengan pakaian yang bisa menyebabkan manusia menggunjing kita, menyebabkan manusia membicarakan kita, karena pakaian yang kita pakai ini adalah pakaian-pakaian yang justru membuat citra kita menjadi jelek. Namun ini bukan menjadi standar yang mutlak, ya, karena kalau kita berpakaian sesuai dengan sunnah, berpenampilan sesuai dengan sunnah, tetap dijadikan celaan, tetap dijadikan omongan, maka ini tidak dikubris. Tapi yang jadi masalah adalah seseorang berpakaian dengan pakaian orang-orang fasik, kemudian dicela, digunjing oleh manusia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, contoh misalnya kita pakai jin, pakai kos oblong, pakai, oh iya, ngisi kajian mungkin pakai celana pendek lah misalnya. Ya, pakai celana pendek, pokoknya bergaya seperti rapper gitu misalnya. Wah, dengan kalungnya rantai gitu. Ya. Nggak pakai celana yang apa biasanya? Ya mau gak melorot, komprang gitu kan? Celana melorot Pak Ustaz. Itu celana-celana rapper gitu. Ada orang ngaji sunnah, ya katanya salafi, pakaiannya kayak gitu. Nah, ini jadi omongan orang-orang. Nggak benar. Tapi kalau kebalikannya, kita sudah berpakaian dengan pakaian yang syar'i, tidak melanggar aturan-aturan syar'i, dan tidak tasyabbuh dengan orang kafir, dengan orang fasik, ya tidak tasyabbuh dengan mereka, kita tetap mendapatkan celaan, cemoohan. Jadi nggak memudorotkan kita, nggak membahayakan kita, biarkan sudah. Karena memang kalamun nas la yantahi, omongan manusia, atau kalau bahasa Surabaya apa? Cocote tonggo kononte. Nggak ada habisnya cocote tonggo ini. Apapun baik atau buruk tetap dicela, tetap digunjing, tetap dicaci maki. Ya. Maka kata beliau, apabila kau berpakaian pakaian yang bagus, kemudian pakaian yang bagus itu bersamaan dengan itu kau juga memiliki kemuliaan ilmu yang kau sandang. Sudah pakaiannya bagus, kemudian dia menyandang ilmu yang ada padanya, maka ini pasti akan mengundang orang untuk menghormati engkau, menghormati ilmu yang ada padamu, dan akan mengambil banyak manfaat dari ilmu-ilmu yang ada padamu. Bahkan kata beliau, bihusni niyatika yakunu qurbatan innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haq. Bisa jadi dengan penampilanmu itu, ya dengan penampilanmu itu menjadi sarana untuk memberikan hidayah manusia ke jalan yang hak. Ya, seorang dengan pakaian yang rapi misalnya, apa ya? Mau share pengalaman pribadi, cuman nanti janganlah. Ya, misalnya ada seseorang, mana mungkin yang lebih nyaman bagi dia ketika berbicara dengan orang yang pakaiannya rapi, pakaiannya bagus, dengan orang yang pakaiannya rusuh misalnya.
Kira-kira orang lebih percaya ke yang mana? Misalnya antum ini mau kerjasama, ya antum mau kerjasama dengan seseorang misalnya. Kemudian ada orang yang datang kepada antum dengan pakaian seperti pakaian orang-orang fasik tadi, pakaian pang gitu tadi misalnya, mau tertarik dengan kerjasama yang antum tawarkan. Orang yang kedua pakaiannya adalah pakaian yang syar'i, ya pakaian-pakaian yang syar'i. Kira-kira secara asal ya dari penampilan seperti itu, antum lebih nyaman kepada yang mana? Pakaian yang syar'i. Meskipun pada ujungnya nggak jamin juga pakaian syar'i ini benar. Kan gitu kan, kalau dalam konteks kerjaan ya, nggak mesti juga yang pakaian syar'i ini benar. Sebaliknya nggak mesti juga yang pakaian fasik ini tidak benar kalau dari sisi pekerjaannya. Tapi seseorang itu akan dinilai apa ya, first impression atau first impression. Iya, pandangan pertama, kesan pertama itu penting. Ya, maka jangan sampai seseorang kemudian berpakaian seperti anggapan sebagian orang, don't judge book by its cover. Jangan ngelihat, jangan menghukumi buku hanya dari covernya saja. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menghukumi nanti di neraka atau di surga, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bukan zat, bukan sosok yang tahu batin seseorang, ya kan? Kita bukan sosok yang tahu batin seseorang. Kita hanya bisa melihat apanya? Zahirnya. Maka nggak salah juga kalau seseorang menilai bahwasanya fulan yang berpakaian syar'i ini orang baik, sedangkan fulan yang pakaiannya orang fasik ini orang jahat, ya ini orang nggak benar misalnya. Perempuan jalan sendirian malam-malam di tempat yang sepi, ya kemudian ada papasan ya rombongan-rombongan kayak antum gini lah, pulang dari rumahnya Pak Hasan gitu, papasan sama wanita yang pulang kerja atau apa sendirian gitu. Kira-kira dia takut nggak? Hah? Nggak takut gitu loh. Tapi kalau papasan sama tadi anak pang gitu, ya apa dia? Hah? Oh, takut dia, belok dia, cari jalan lain dia, takut dia apa-apain. Ya. Padahal nggak mesti juga, bisa jadi yang jenggot-jenggotan, bisa jadi yang kurang ajar gitu kan, bisa jadi. Ya. Nah, maka itu bisa menjadikan seseorang mendapatkan hidayah dari situ, sehingga seorang ketika melihat, oh ternyata pandangan saya selama ini jelek, ya ternyata orang-orang yang berpakaian syar'i, ya orang-orang yang wanita-wanita yang berjilbab lebar, ya yang pakai cadar, itu ternyata adalah orang-orang yang baik, ya tertarik, ya sehingga dia mendapatkan hidayah lewat pintu itu. Nah, lanjut. dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ahabbu ilayya an anzura al-qari'a abidal siyabi ay ya'zuma fi nufusin nasi wa yu'azzima fi nufusihim ma ladaihi min al-haqqi wan nasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ka'asra bil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Nah, baik, artinya dinyatakan dalam sebuah athar diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku paling suka melihat seorang qori berpakaian putih, yakni agar qori tersebut dihormati oleh banyak orang sehingga kebenaran yang dibawanya pun mereka hormati. Manusia itu seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibaratkan kawanan burung yang tercipta dengan watak saling meniru. Anda rasa tidak perlu dipanjang lebar yang berkaitan dengan ucapan Umar ibn Khattab. Beliau lebih suka seseorang yang mengenakan pakaian putih karena ilmu yang dia bawa, Al-Quran yang dia bawa itu akan lebih dihormati oleh seseorang
kebenaran yang dia bawa itu akan diagungkan oleh seseorang dari pakaian yang dia pakaian. Kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwasanya annas ka'asrabil qata majbulun ala tashabbuh ba'dihim bi ba'din. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya manusia itu mirip seperti sekawanan burung. Ya, sekawanan burung yang mereka itu didesak untuk saling mengikuti sebagian dengan sebagian yang lain. Ya, manusia itu seperti itu, seperti sekelompokan burung yang mau nggak mau mereka harus mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya, seakan-akan mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi di sini ada footnote syarah dari Syekh Utsaimin. Kata beliau, Zakar al-muallif hajrat tarafu atnaba fi dzikril libas li'anna al-libas adh-dhahir unwanun 'ala al-libasil batin. Ini kalimat yang bagus dari beliau. Pakaian yang zahir itu adalah cerminan dari pakaian yang batin. Walihada yamurru bika rajulani kilahuma 'alaihi thawbun mithlal akhar fatazdari ahaduhuma wala tahtammu bil akhar. Tazdari man libasuhu yanbaghi an yakuna ala ghairi hadzal wajh imma bil kaifiyah aw fil launi aw bil khayatah aw ghairi dzalik wa thani la tarfa' bihi ra'san wa la tara fi libasihi ba'san li anna li kulli qalibin ma yunasibuhu. Kata Syekh Utsaimin, setiap manusia pakaian zahir itu adalah cerminan dari pakaian batin. Oleh karenanya kata Syekh, apabila engkau mendapati ada dua orang laki-laki, keduanya menggunakan pakaian yang sama, salah satunya Anda kritik, ya, salah satunya Anda kritik pakaiannya, sedangkan yang lain, yang orang kedua tidak Anda kritik. Jadi gambarannya ada dua orang, podo, pakaian yang sama, tapi orang pertama Anda kritik pakaiannya, sedangkan orang kedua tidak Anda kritik pakaiannya. Orang pertama Anda kritik, ya, karena dia itu harusnya pakai pakaian seperti ini, harusnya warnanya begini, ya, harusnya sepatunya begini mungkin, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, orang kedua, padahal sama pakaiannya, tidak Anda kritik. Ya, tidak Anda kritik. Kenapa? Karena Anda tidak melihat ada yang kurang dalam pakaiannya tadi. Tidak ada yang kurang dalam pakaiannya. Ini kecenderungan manusia. Dia itu ingin untuk sama seperti orang-orang yang ada di sekitarnya, namun tidak sama dari sisi kualitasnya, karena menunjukkan seragam lah misalnya lah, ya kan, seragam sekolah itu seragam podo kabeh enggak? Hah? Sama semua. Tapi kenapa terkadang ada yang dikritik? Pakaian sebagian siswa itu dikritik, entah mungkin karena kotor, ya, kurang putih, ya, atau mungkin sudah sudah menguning, ya, atau mungkin sudah bau, lungsat, belum disetrika misalnya, ya, maka itu menunjukkan orangnya, itu menunjukkan libas yang ada di dalam batinnya. Ini maksudnya Syekh. Masalan lubsul uqal wa huwa fil asli la ba'sa bihi bal inna ba'dahum yaqul innahu al-imamah al-asriyah li'anna al-imamah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat lifafatan tutwa 'ala ar-ra'si wa tahtaju ila ta'abin fi tayyiha wa naqliha lakin hadha matwiyun jahiz laisa 'alaika illa an tada'ahu 'ala ra'sika fa huwa imamatun muyassara wa li hadha kana ba'dun nas fima sabaqa yaj'aluna al-uqul bayda litakuna kal imamah tamaman wa hadhihi al-uqul la yalbasuha kullun nas ala haddin sawa faqad yamurru bika rajulan kilahuma qad labisal uqal ahaduhuma tazdarihi wa tsani la tahtammu bih li anna al-awwal labisa ma yalbasuhu mithlu wa tsani labisa ma yalbasuhu mithlu wa la tahtam. Contoh misalnya igal. Tahu igal? Ya, imamah, tapi ada ininya, talinya itu loh, kayak seorang di Saudi itu loh. Tahu enggak sih? Ya, kayak igal. Kata beliau, igal ini termasuk di antara imamah surban kekinian. Karena memang di zaman Nabi SAW, imamah itu hanya sebatas dipakai gini saja, di atas kepala.
Sehingga apabila tergeser ya, atau ketarik itu harus dibenerin lagi. Adapun dengan igal itu maka lebih kokoh, lebih kuat, sehingga engkau tidak akan imamahmu tidak akan bergeser-geser. Ya, kata beliau, ada dua orang yang datang kepadamu, yang satu ya dua-duanya mengenakan imamah, tapi yang satu kau kritik imamahnya, sedangkan yang kedua tidak kau kritik imamahnya. Karena sekali lagi di antara dua orang tersebut pakaiannya itu menunjukkan apa yang ada di dalam batinnya. Ya, pakaian yang dia pakai itu menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya. Artinya memang sudah cocok, jadi nggak perlu dikritik lagi. Sedangkan yang pertama dikritik karena ada kekurangan-kekurangan. Ada dua orang ini kalau yang pernah kita alami ya. Ada dua orang, yang satu kulitnya putih, yang satu kulitnya gelap. Yang satu ini kayak suami istri. Ya, suami istri. Istrinya pakai pakaian pink. Nah, karena pingin couple, suaminya pakai pink juga, padahal suaminya agak hitam. Nah, kita jawab gak cocok. Kulitnya hitam pakai pakaian pink, lucu jadinya gitu loh. Ya, atau ya situlah orang yang kulitnya gelap tapi pakai pakaian-pakaian yang ngejreng, yang terang. Padahal pakaiannya sama. Tapi karena tidak cocok maka kita kritik. Kurang lebihnya itu yang disampaikan beliau. Kemudian lanjut. Fa iyyaka thumma iyyaka. Fa iyyaka thumma iyyaka min libasil nasabi. Amma libasu ranji wa ghairu khafin alayka hukmuhu. Wa laysa ma'na hadza an ta'tiya bilibasin musawwatin lakinnahu al-iktisadu bilibasi birasmi syar'i wa khuffuhu bisanti as-salihi wal hadi al-hasan wa talab wa tatallubu dalail dzalika bi kutubi sunnati war riqaqi la siyama fi al-jami' lil khatib wala tastankir hadhihi al-ishara fama zala ahlul ilmi yunabbihuna ala hadza fi kutubi riqaqi wal adabi wal libasi wallahu a'lam. Artinya sekali-sekali jangan mengenakan pakaian kekanak-kanakan. Adapun pakaian ala Eropa, hukumnya pasti sudah kau ketahui. Bukan berarti kau harus mengenakan pakaian dulu, tapi yang harus kau lakukan adalah bersikap sederhana dalam berpakaian dengan kriteria syar'i yang kau balut dengan sikap dan perilaku yang baik. Dalil-dalil mengenai hal ini bisa dicari di buku-buku tentang sunnah dan ulum dan hati, terutama dalam Al-Jami karya Khatib Baghdadi. Jangan mempersalahkan isyarat yang hanya sepintas lalu ini, karena para ulama senantiasa mengingatkan hal-hal seperti ini dalam kitab-kitab mengenai kelembutan hati, adab dan pakaian. Di sini beliau menyinggung tentang pakaian ala-ala Eropa. Apa hukumnya seorang pakai pakaian ala-ala Eropa misalnya? Hah? Ya, secara asal mubah. Seorang misalnya pakai pakaian sport, ya pakai pakaian-pakaian yang sporty gitu misalnya. Ya secara asal mubah saja. Namun tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya ada tempat-tempat di mana seseorang pakai pakaian-pakaian demikian. Ya selama memang tidak membuka aurat, maka hukumnya mubah saja. Apa kalau misalnya antum mau pagi-pagi jogging, lari pagi atau sepedaan pakai gamis?
Hah? Iya, main bola pakai gamis gitu misalnya. Ya, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, maka hukumnya mubah. Kemudian juga yang paling penting di sini adalah yaitu kita berpakaian dengan pakaian yang sederhana sesuai dengan tuntutan syar'i. Makanya di dalam agama Islam itu tidak ada pakaian khas Islam. Coba sebutkan sama anak, apa pakaian khas Islam? Yang artinya orang kalau sudah pakai pakaian itu pasti Islam. Enggak mesti peci. Baju takwa. Baju koko, banyak orang-orang Cina juga pakai baju koko. Kalau yang itu baju takwa tuh. Libasut takwa itu bukan fisik gitu loh. Ya, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan, yaitu pakaian kita jadikan takwa sebagai pakaian kita yang menempel pada diri kita. Itu bukan secara hissi tapi secara maknawi itu. Akhirnya jadi kelam takwa, jadi baju takwa gitu kan. Kerja apa? Gaya takwa. Lah itu ciri khas. Iya. Apa pakaian khas gamis? Sarung? Enggak. Jubah seperti ini pakaian khas Islam tidak. Anda kalau mungkin lihat orang-orang Arab Nasrani, Arab Kristen di Timur Tengah sana, ya kayak antum gini kan. Pakai peci gini cuman. Pakai peci gini. Ya kemudian pakai gamis, ya jenggotan juga. Cuman ya itu jenggotnya ini yang membedakan. Ya, mereka jenggotnya itu lebat, nggak ditipiskan kumisnya. Nah dari situ ditengeri, ditandai seorang yang berjenggot lebat, kemudian kumisnya ditipiskan. Nah, ini ciri penampilan seorang Muslim. Ya, ciri penampilan seorang Muslim. Adapun dari sisi gamisnya, ya bisa ditandai kalau itu seorang Muslim. Kalau di Indonesia mungkin. Nah, kalau di Indonesia mungkin orang yang pakai peci seperti ini, pakai gamis panjang seperti ini, itu ya itu diyakini ditengeri sebagai orang Islam. Ya, tapi itu bukan menjadi pakaian yang khas Islam, enggak. Bahkan kalau nggak salah bulan Ramadan kemarin banyak ya non Muslim yang juga pakai gamis ya. Iya. Ya apapun ininya mereka, apapun niatan mereka, tapi banyak diantara mereka yang pakai gamis, karena memang itu bukan pakaian yang sudah mutlak trademark orang Islam harus pakai pakaian itu, tidak. Yang ada bang, yaitu pakaian yang tidak melanggar syar'i. Itu yang ada. Tidak ada pakaian khas Islam, yang ada adalah pakaian yang tidak melanggar syar'i. Mau pakaian apapun selama itu tidak melanggar syar'i, maka boleh dipakai. Nah, di sini beliau kemudian mengisyaratkan untuk mencari dalil-dalil tentang adab berpakaian tadi di dalam kitab Al-Jami' karangan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dan di sini kita sedikit tambahkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita ambil poin-poinnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menasehatkan agar kita menjadi orang yang pertengahan. Jangan menjadi orang-orang yang lebay sama pakaian, dan jangan juga menjadi orang-orang yang gak ngurus sama pakaian. Ada dua tipe orang kayak gitu jamaah. Ada orang-orang yang lebay sama pakaian, berlebih-lebihan sama pakaian. Saya punya temen itu luar biasa sensinya kalau sudah urusan penampilan pakaian. Ini kita sudah naik mobil, sudah mau jalan, pakaiannya itu selalu dia perhatikan. Ya pakaian-pakaian lungset sedikit gak mau dia. Benar-benar dia perhatikan. Ketika sudah siap jalan, ada satu orang komentar, "Kon gak cocok gak kelambi ngene." Minta pulang dia. Minta pulang ganti baju. Dia benar-benar orang yang jaga pakaian betul. Rambut dikit-dikit ngaca gitu. Ada orang-orang yang tipikal kayak gitu. Kasihan juga, tersiksa gitu loh. Ya kotor sedikit, wah sudah bingung dia, sudah pusing dia. Benar-benar dia menjaga penampilan itu.
Di sisi yang lain ada orang-orang yang nggak memperhatikan penampilan, baju kotor, baju lungset, baju yang sudah ya kumal gitu, nggak dipedulikan sama dia, tetap dipakai sama dia. Ada orang-orang yang demikian, ada yang terlalu berlebihan dan ada yang tidak mempedulikan pakaian. Maka kata beliau, menjadi orang yang pertengahan. Nah, kita menjadi orang-orang yang pertengahan dalam masalah pakaian ini. Nggak boleh disepelekan, tapi juga tidak terlalu berlebihan. Nah, di sini kita tambahkan tentang pakaian al-ifrinji, pakaian orang-orang Eropa. Kata beliau, Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Walakin ma huwal libas al-ifrinji. Namun apa itu pakaian Eropa? Huwal mukhtassu bihim bihaitsu la yalbasuhu ghairuhum. Ini yang belum kita sampaikan tadi. Kalau pakaiannya itu adalah pakaian yang menjadi kekhususan mereka, di mana tidak ada selain mereka yang pakai pakaian seperti itu. Wa idza ra'ahu ar-ra'i qala in labisahu minal ifrinj wa amma ma kana syai'an bainan nas minal ifrinj ghairim fa hadza la yakunu fihi tashabbuh. Ada pakaian-pakaian tradisional Eropa. Ada pakaian tradisional Eropa itu yang lakinya itu pakai rok. Negara mana itu? Scotland ya? Paham ya? Lakinya itu pakai rok. Itu ada di negara lain nggak? Nggak ada. Berarti itu menjadi kekhususan mereka. Ya, maka nggak boleh dipakai. Tapi kalau itu pakaian mereka yang kemudian menjadi pakaian umum manusia, seperti pakai jas, ya kan? Pakai celana misalnya, pakai kemeja misalnya. Ini memang awalnya dari sana mungkin, tapi karena itu sekarang sudah syai', sudah tersebar di kalangan manusia, maka itu bukan termasuk tasyabuh yang dilarang. Ditambahkan lagi sama beliau, laisa ma'nahu an yalbasal insanu libasan musyawwahan wa la yahtammu binadhafatihi idharan lizuhud balil insanu ma'murun an yadfa'al ghibata an nafsi wa rahimallah imra'an kaffa al ghibata an nafsihi. Bukan berarti kemudian seorang itu tidak mempedulikan pakaiannya sehingga dia memakai pakaian yang kucel, kumel, ya kemudian kotor, lungset. Ya pakaian yang sudah bolong-bolong misalnya tetap dipakai sama dia hanya untuk demi dibilang zuhud. Ya kan? Hanya untuk supaya demi dibilang zuhud. Ini nggak boleh. Yang benar manusia diperintahkan untuk jangan sampai manusia menghibahi dirinya gara-gara pakaian yang dia pakai. Ya, karena jangan sampai manusia menghibahi dirinya gara-gara pakaiannya kotor atau pakaiannya bau atau mungkin pemandangan nggak enak dipandang misalnya, jangan sampai. Maka seorang berusaha untuk memperbaiki penampilannya. Wallahu a'lam. Tab itu poin yang ke-10. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk poin yang ke-11, yaitu al-i'rad an majalisil lagwi. Di antara akhlak penuntut ilmu adalah berpaling dari majelis-majelis yang isinya adalah ya bercanda, majelis-majelis yang isinya sia-sia, tongkrongan-tongkrongan yang toksik. Nah, bahasa sekarang. Ya, tongkrongan yang toksik. Itu harusnya menjauh seorang penuntut ilmu dari circle-circle yang toksik seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Sekarang lagi viral masalah Hussein Ghazali, karena dia Cina terus dekat sama Cina, jadi dia digibahi dengan mengatakan dia adalah bagian dari Cina. Padahal setelah itu dia itu meminta Farofi dari Cina. Dia bilang, alhamdulillah kalian telah memberikan pahala kepada saya. Berarti termasuk yang ini tadi.
dia boleh digibai. Ya. Termasuk di antara ghibah yang dibolehkan adalah kata seorang penyair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Menyebutkan tentang keburukan seseorang itu bukan ghibah pada 6 perkara. Salah satunya adalah wa muhadzir, yaitu orang-orang yang dalam rangka untuk mentahdzir seseorang. Ya, di antara yang ditahdzir adalah orang-orang yang mengatasnamakan rakyat Palestina, menjual penderitaan rakyat Palestina untuk menggalang donasi yang tidak diketahui kemana aliran donasi tersebut. Apakah kepada gerakan-gerakan yang selama ini justru bukannya membantu kaum muslimin di Palestina, malah justru semakin membuat rakyat Palestina menderita. Ya. Maka ini termasuk di antara orang yang perlu untuk diperingatkan. Apalagi luar biasa sepak terjangnya orang ini, sama seperti orang-orang pada kelompok pergerakan yang lainnya. Kalau antum lihat sejarah Ikhwanul Muslimin, mereka ini tidak mempermasalahkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Syiah Rafidhah. Ya. Dan ini yang pola pikir yang sekarang dibentuk oleh sebagian kaum muslimin. Ketika kita memperingatkan kaum muslimin dari sandiwaranya Syiah terhadap Palestina, di mana kaum Syiah sekarang sedang mencari panggung, mencari muka melalui Hizbus Syaitonnya yang ada di Libanon, atau Houthi yang ada di Yaman, atau dengan Irannya, mereka yang paling vokal membantu menolong rakyat Palestina. Maka sebagian kaum muslimin terpukau jika dibandingkan dengan Arab Saudi katanya, yang katanya melempem, gak ada suaranya untuk membantu rakyat Palestina katanya. Maka sebagian awam tertipu dengan propaganda ini, sehingga mereka menganggap bahwa yang real benar-benar membantu Palestina adalah Syiah Rafidhah. Ketika kita membantah kesesatan-kesesatan Syiah, menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa Syiah ini adalah musuh kaum muslimin, bahkan mereka ini lebih buruk daripada Yahudi itu sendiri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hum akfar minal yahud wan nasara. Ya, kaum Rafidhah lebih jelek, lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, buka sejarah Syiah bagaimana kejamnya. Nah, itu sudah bukan menjadi hal yang rahasia lagi di tengah kaum muslimin tentang bagaimana buruknya Syiah. Cuman ya itu jawabannya orang-orang awam. Ya, meskipun Syiah sesat, tapi kan mereka peduli sama rakyat Palestina. Gitu. Jadi sesat atau tidaknya itu adalah dilihat dari seberapa besar kepedulianmu terhadap rakyat Palestina, seberapa vokal engkau menyuarakan tentang Palestina. Kalau kau vokal menyuarakan tentang Palestina, wah, sesesat apapun kau akan ditolerir kesesatannya. Tapi selurus apapun akidahmu, manhajmu, tapi kalau kau tidak vokal menyuarakan Palestina, nah ini orang-orang yang tidak peduli sama Palestina ini yang sesat, antek-antek, antek-antek Zionis. Dari mana ini standar seperti itu? Sesat atau tidaknya dilihat dari vokalnya terhadap Palestina. Dan kelakuan Ikhwanul Muslimin dari zaman ke zaman selalu membenci Arab Saudi, menutup mata dari kebaikan-kebaikan Arab Saudi, dan memuji-muji Syiah Rafidhah. Yang dipuji selama ini siapa? Hizbus Syaiton karena membantu Palestina. Padahal Saudi bantuannya lebih banyak daripada itu, tutup mata dia. Bahkan difitnah. Saudi hanya mengirimkan kontainer berisi kain kafan katanya. Naudzubillah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Ya. Saudi mau sedang perang ataupun tidak perang, yang istiqomah membantu rakyat Palestina cuman Saudi yang tetap istiqomah, dan bantuan itu dirasakan. Namun ya itu, sebagian orang terfitnah dengan propaganda-propaganda Ikhwanul Muslimin. Ana pernah masuk toko di daerah Jericho. Jericho ini salah satu kota di Palestina, masuk kekuasaannya Palestina, bukan masuk kekuasaannya Zionis. Kota Jericho. Jericho ini terkenal dengan kurmanya. Bahasa Arabnya ariha. Ketika itu kita mau membeli barang di situ, karena mereka nggak mau menerima rupiah. Kalau di Saudi itu masih mau menerima rupiah. Ya. Tapi kalau di sana mereka nggak mau menerima rupiah, maunya dolar. Wah, nggak duit dolar ini. Atau yang kedua shekel. Shekel ini mata uangnya Yahudi, Zionis.
Dan mereka juga mau menerima rial. Ada ini rial. Sisa kemarin umroh masih ada rial ini. Ketika saya keluarkan rial, ada pecahan 100 atau berapa gitu. Berapa? 50 ya. Yang gambarnya Masjid Al-Aqsa itu. Ya, pecahan 50 rial. Yang gambarnya Masjid Al-Aqsa itu. Ya kalau nggak salah 50 rial. Apa kata penjualnya ketika ngelihat wajahnya Malik Salman? Ada syaitan gitu. Lu berat gitu. Ada syaitan gitu. Langsung dia ejek-ejek. Ya, karena itu tadi terkena propaganda orang-orang kafir seakan-akan Arab Saudi itu tidak pernah membantu rakyat Palestina. Padahal kita sampaikan bahwasanya mereka ini senantiasa membantu. Cuman kata dia bukan bantuan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bantuan militer katanya. Berupa persenjataan, berupa pesawat militer mereka menggempur. Loh, pemimpin ini mikir dulu kalau mau nyerang itu. Apalagi penjaga dua masjid suci. Ya kan, Saudi ini sebagai penjaga dua masjid suci. Ketika mereka benar-benar membuka konfrontasi peperangan dengan Yahudi dan sekutunya juga Amerika, terjadi peperangan sampai Masjidil Haram, sampai Masjid Nabawi, apa bukan kerusakannya lebih dahsyat? Ada pertimbangan jadi pemimpin, bukan terus lagi perang, lo kirim pesawat gitu, kok tawuran nih. Kan itu kan yang disuarakan sama orang itu, yang dipikirkan sama dia maunya bantuan cuman militer, senjata dan yang lainnya. Nah, maka Raja Saudi mikir demi menjaga stabilitas keamanan di negerinya, terlebih dua tanah suci di situ. Ya maka mereka lebih memilih cara-cara yang halus. Ya, yang penting mereka tetap peduli kepada Palestina. Nah, dan itu yang kita ikuti. Bahwasanya kita tetap mendoakan mereka, tetap membantu menolong mereka, namun tidak dengan propagandanya Syiah Rafidhah. Sampai kapanpun Syiah Rafidhah adalah musuh. Nggak mungkin mereka membantu kaum muslimin, cuman carmuk sekarang ini. Ya cari muka, sandiwara. Padahal mereka dengan Yahudi ini apa? 11-12. Syiah ini adalah anaknya Yahudi juga kok. Kesesatannya sama seperti kesesatannya Yahudi. Nah, wallahu a'lam. Maka tinggalkan orang-orang demikian. Baik jamaah, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.